akhirnya setelah penantian panjang, hari ini tepat tanggal 30 September kita akan ada jadwal flight helikopter kita. Semoga cuaca pagi ini baik. Good morning. Good morning. Ya, terima kasih. Iya. Tapi kurang lebih begitulah keadaannya. Bahkan untuk nunggu di airport pun kita belum bisa sekarang. Oh gitu. Jam segini masih di hotel, berarti tandanya no flight today. Karena kita masih di hotel, berarti tandanya kita extend. Oke guys, 1 Oktober 2025. Jadi kita dari tanggal 24 September ya Tan? Iya. Bismillah, ini percobaan kedua untuk kita menuju bandara untuk naik heli. Kemarin percobaan pertama gagal. Semoga kali ini kita berhasil untuk bisa sampai di Yellow Valley. Oke, pukul 5 pagi waktu Timika kita sudah dijemput oleh guide kita, Bang Meldi dan Bang Juan. Untuk persiapan kita mau naik mobil putih ini, tapi cuaca sedikit tidak baik. Selamat pagi dari Bandara Moses Kilangin. Bandara Moses Kilangin ya. Sudah di bandara dan cuaca masih hujan. Kalau kelihatan tuh, semoga hujan ini berhenti. Tapi menurut aplikasi di weather, hujannya sampai jam 10 pagi dan batas penerbangan itu sampai jam 9 pagi. And then another flight will be for the security person and some guys. So hopefully we can make it like at least 4 flight today. Kita sudah di airport dan ya cuaca sudah mulai cerah, tapi di Yellow Valley-nya hujan dan berawan. Bahkan hujannya itu hujan salju. Jadi kita masih nunggu untuk update dari pilotnya apakah kita bisa terbang pagi ini. Jadwalnya hari ini adalah tim Nadine, Omada dan Tante Vero. Kita bakal flight yang pertama. You actually the airplane goes on the glacier. No flight today, jadi kita harus back to hotel, extend lagi, dan kita akan coba di hari esok. Kita sudah di Bandara Moses Kilangin lagi. Cuaca di Timika itu bagus untuk flight, tapi updatean terbaru cuaca di Yellow Valley masih sedikit berawan. We can see the mountain, but we cannot see at all. And then this is from the base camp. Small worse, so it's cancelled for today. I'm so sorry. We need to go back to the hotel and try again tomorrow morning. Kita balik lagi ke hotel dan kita akan memasuki hari ke-10 di Timika. Halo Mas Irfan. Maaf ya, cuaca lagi nih, minta maaf, lagi. Iya. Iya. Oke, karena mau gabut hari ini kita mampir dulu ke bandaranya Moses Kilangin yang lama. Tuh, dan ikonnya adalah ban yang besar ini. Jadi kalian belum ke Timika kalau belum foto di depan ban besar ini. Look. Ih, keren banget tante gue. Oke, kita mau diculik sama Bang Juan untuk explore Timika. Tapi kita bakal ke satu tempat, yaitu Kuala Namu. Kuala Namu. Kuala Kencana. Langit sore Papua hari ini begitu indah, serta angin yang tenang seakan ingin menghibur hati kami yang sudah hampir putus asa karena selalu saja gagal menuju Yellow Valley. Oke guys, kita lagi mau jalan-jalan ke alun-alun
Kuala Kencana. Ini dia Kuala Kencana yang dikenal dengan kota tanpa tiang listrik, kota ramah lingkungan, dan tata kota modern di tengah hutan Papua. Kota ini berjarak 20 km dari pusat Timika. Kuala Kencana dikembangkan oleh PT Freeport Indonesia untuk mendukung operasional pertambangan dan kawasan permukiman karyawan. Halo guys. Jadi Bang Serif hari ini juga bakal flight tadinya, cuma Iya betul. nggak jadi juga. Besok semoga kita Amin besok semoga cobaan keberapa? 3. cobaan ketiga ke airport. Iya. Biasanya kami nunggu di hotel. Iya. Tiba-tiba sudah dikasih kabar tidak jadi terbang. Kalau tadi kita sudah ke airport dan tahu rasanya seperti ini. Jadi kita paham. Selamat pagi. Kita lagi di kargo, lagi loading. Terus cuaca hari ini bagus, awannya semua di atas. Pegunungannya pun nampak. Harusnya bisa langsung flight nanti di pukul 6 atau setengah 7 pagi. Akhirnya kita berada di step ini. Thanks God. Terima kasih kakak cantik yang setengah lanang ini. Ini naik mobil untuk ke helipad kan, Tan? Bukan untuk ke hotel. Oh enggak, sudah enggak. Kayak udah mulai trust isu nih kita. Iya. Sudah pasrah. Sudah pasrah nih. Berapa? 56. Jadi heli yang pertama tadi hampir nggak bisa keluar dari sana. Nah yang ini, jadi dia keluar dari Lembah Kuning, dia muter terus dari jalan buat pulang. Helinya Mbak Nadia sama Mbak Nadia tadi, kenapa langsung balik? Karena mau masuk ke dinding ke Yellow Palace itu sudah nggak bisa. Iya, jadi dia langsung tutup tadi, langsung tutup awan ini. Tutup. Nah ini pintu masuknya. Awalnya dia terbuka di sini, lagi
awalnya seperti ini, tiba-tiba menutup kayak ini. Cepat sekali awannya naik. Seperti itulah naik Gunung Kartens. Jadi kita udah sempat naik heli, tiba-tiba padahal baru tadi say goodbye sama Castella nih. Soalnya tadi di grup juga begitu kalian take off, tiba-tiba Atang ngirim video kan, aduh semoga kalian bisa sembuh sih gini. Soalnya Adi juga tadi lumayan struggle. Jangan sampai maksain sini terus tujuan utamanya jadi nggak tercapai kan gitu. Betul. Ini pilot kita tadi. Ketemu lagi besok. Ketemu lagi besok ya Bang ya. Thank you Bang. Oke guys, seperti yang kalian lihat, sekarang kita udah di hotel lagi. Jadi tadi tuh cuaca bagus. Terus heli pertama Mohammed dan Will tiba di Yellow Valley, baru kita flight. Tiba-tiba sekitar 15 menit lagi atau 10 menit lah kita mau tiba di Yellow Valley. Gate-nya itu benar-benar ketutup. Awan itu benar-benar kayak waterfall. Dia bagus banget sih bentukannya, tapi itu yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam Yellow Valley. Terus akhirnya tiba-tiba putar balik. Masih berpikir positive thinking kan, oh mungkin cari jalur yang lain. Ternyata Nadine coba buka HP dan hubungi pihak operator, yaitu Bang Acel. Kok ini helinya putar balik? Dan Bang Acel pun kasih info kalau helinya RTB. Heli yang pertama berhasil landing, tapi untuk keluar balik lagi ke airport itu agak trouble, makanya dia flight benar-benar tinggi banget. Begitulah Kartens. Halo Mas Aris, Bang Juan. Tangan dulu ya. nanti Boleh saya pegang dong. lagi kita. Let's go. Oke, kita sudah tiba di Pomako, pelabuhan Pomako. Jadi ini pelabuhan tua gitu. Halo adik. Siri. Siap. Ini buahnya. Ini pinangnya. Dan ini kapurnya. Pertama kita gigit ini. Kedua, buah ini, buah sirih, cocol di kapur sirih. Menyusuri sore di pasar tradisional Pomako, hanya sekedar melihat hasil laut yang dijual nelayan setempat. Mas Irfan menyarankan tim kami untuk mencoba cacing bakau atau yang disebut tambelo. Entah apa rasanya, tapi hati penasaran ingin mencobanya. Tambelo lagi guys. Yang ini udah dibumbuin tadi sama Mas Irfan, udah dikasih bumbu masako, jeruk dan garam. Apalagi ya? Masako, jeruk dan cabe. Cobain ya. Dan ini kan ada kepalanya nih ya. Ini nggak boleh dimakan nih yang keras ini nih. Nanti kita copot setelah di dalam tenggorokan. Try it. Ketika matahari berpamitan di ufuk Papua, langit sore melukis warna-warna indah yang mengajarkan bahwa setiap akhir selalu memiliki keindahannya sendiri.